tanggapan Mas dari Farhan. Mas Farhan mungkin bisa kasih tanggapan. Ini kan salah satu wakil menteri dari kabinet Merah Putih ini kan OTT KPK ya, dan ini kan pertama kalinya. Ini ada tanggapannya Mas? Baik, yang pertama baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Secara kinerjanya sejauh ini Bang Noel di Kemenaker gimana kalau dari pantauan Presiden? Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik menteri maupun wakil menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan, karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Terutama kemarin salah satu yang paling besar kan adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Seritek. Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja juga cukup luar biasa sebenarnya. Tapi kan terlepas itu kan mungkin tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya ya. Ini kan masih proses hukum masih berjalan, masih Ya. 1x24 jam setelah proses OTT itu. Ya. Dan sejauh ini konfirmasi dari KPK ini kan dugaannya pemerasan dalam proses sertifikasi ketiga. Ya. Reminder apa, mungkin penegasan saja nih Mas, reminder apa yang perlu yang disampaikan Presiden kepada seluruh jajaran menteri, wakil menteri agar ya menghindari hal-hal semacam inilah, jangan sampai terjebak. Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi gitu, yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan gitu. Nah, berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya, selain dalam hal menyampaikan statement-statement yang tidak membuat gaduh di masyarakat. Jadi dua hal ini selalu terus-menerus diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari warning kepada kita semua. Mas, tapi dengan kejadian ini apakah ada evaluasi khusus untuk para anggota kabinet gitu Mas, mengingat korupsi, pemberantasan korupsi itu kan salah satu perhatian dan prioritasnya Pak Presiden? Ya tentu justru dengan kejadian ini akan barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet. Ini kan sekali lagi ini kan membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk
kategori kalau penyakit ini stadium 4, stadium lanjut gitu. Dan itu ya berlaku untuk tidak hanya kepada pejabat negara, kepada semuanya gitu. Memang PR besar kita. Mas untuk Cukup ya? untuk reshuffle, Terima kasih. Mas, untuk Reshuffle reshuffle, kemungkinan ada pergantian sementara atau gimana? Hah? Ada pergantian sementara atau gimana? yang Tunggu. Oh, belum, kan kita tunggu dulu tadi 1 kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle, belum tentu, tunggu dulu. Itu sampai tersangka atau ingkrah, Mas? Hah? Nanti pergantian. Sabar dulu nanti. Belum. Mas maksudnya belum tentu pergantian akan ada, Kan begini. ada opsi dikosongkan, Mas. Ya bisa jadi kan seperti itu kan, tidak kemudian langsung otomatis ketika salah satu pejabat karena ini wakil ya, kecuali menteri. Nah, kalaupun menteri juga mekanisme itu kan tidak kemudian selalu otomatis langsung hari itu juga dilakukan pergantian, kan bisa misalnya penjabat sementara atau mungkin penugasan khusus dan mungkin ad interim atau mekanismenya ada. Jadi pertanyaan jangan langsung kemudian apakah akan diganti, nanti kita lihat ininya. Bapak, Kita lihat Pak urgensinya. Presiden apa segera akan mengumpulkan para pejabat atau menterinya juga Pak karena habis kejadian ini Pak? Enggak, masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahwa ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kita semua, iya. Tapi bukan berarti setelah itu langsung akan ada semua dipanggil, enggak gitu. Kalau Bapak Presiden, Oke. Bapak Presiden dikasih taunya sama siapa Pak? Hah? Bapak Presiden lewat Ya kementerian kita semua kan melapor. atau tanggapan pertamanya gimana Pak? Hmm? Tanggapan pertama. Lah tadi kan sudah disampaikan. Bukan terkejut apa gimana gitu Pak? Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa ya menyayangkan gitu. Menyayangkan di tengah sudah berkali-kali diingatkan gitu. Ya kalau terkejut wownya gitu ya enggak. Oke. Terima kasih ya.